Bocah itu sedikit tidak puas. Dia memegang pemukul lalat dan mengayunkannya maju mundur. Rasanya tidak benar. Lalu mengambil sendok itu lagi. Pada akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan panci. Wah, keren. Tolong satu lagi. Ini tidak normal, ayo pergi. Karena merasa belum cukup, dia memanggil tetangganya. Namun tidak sampai beberapa saat setelah dipukul bolak-balik, anak tetangga itu terluka. Melihat itu, ia segera meninggalkan bocah ini. Tapi dia belum berhenti menimbulkan masalah. Ia sampai di lokasi pertandingan bulu tangkis di sekolah. Dia menemui wasit dan ingin meminjam raket bulu tangkis. Apakah kamu datang ke kompetisi tanpa raket? Nggak ada. Jika Anda tidak punya raket, bagaimana Anda bisa bertanding? Kali ini ada penonton yang penasaran. Segera melemparkan raketnya kepada bocah itu. Namun saat pertama kali mengikuti kompetisi, dia tidak bisa memenangkan satu pertandingan pun. Bukan hanya lenganku yang tidak kuat, langkahnya juga sangat kacau. Dia dengan cepat dikalahkan oleh lawannya. Pada titik ini, dia tidak sengaja mengamati langkah pemain di sebelahnya. Dia berdiri seolah dihidupkan kembali. Langkahnya menjadi lebih fleksibel. Tembakan yang lebih kuat. Akhirnya kalahkan lawan dengan mudah. Juga meraih posisi juara satu sekolah dasar. Bakatnya terlihat oleh sang pelatih. Sekembalinya ke rumah, anak laki-laki itu dengan gembira menunjukkan piala juara kepada ibunya. Pelatih pun JG menasihati ibunya. Biarkan anak itu pergi berlatih bersama gurunya. Namun setelah ayahnya tahu, dia marah. Aku sudah menyuruhmu pergi ke sekolah, tapi kamu pergi bermain bulu tangkis. Tidak heran prestasimu sangat buruk. Kamu ingin membuatku marah, bukan? Berikan padaku. Berikan di sini, sudah kubilang berikan di sini. Katakan sesuatu secara perlahan. Ayah, mainkan bulu tangkis ini. Mainlah, cepatlah. Saat ini, sang ayah tidak dapat mempercayai hal itu. Anak dipukuli dan dimarahi oleh sang ayah. Kemudian menjadi tidak hanya seorang datuk, tapi juga menjadi bintang bulu tangkis Malaysia. Bocah bernama Chong Wei ini sangat gigih. Jika ayahnya tidak mengizinkannya bermain, dia akan melarikan diri ke pantai untuk berlatih. Ia dan teman-temannya memanfaatkan jaring ikan untuk membuat raket bulu tangkis sendiri. Jika ayah tidak mengizinkannya menonton pertandingan bulu tangkis, dia akan mengambil tong minyak dan bersembunyi di balik lemari untuk menonton. Sampai suatu hari orang asing mendatangi Chong Wei. Dia bilang dia bisa membantumu Chong Wei bermain bulu tangkis. Apalagi, ia tidak akan dimarahi oleh ayahnya. Membantu orang lain adalah kebahagiaan. Anda bisa bermain bulu tangkis dan menggalang dana untuk membantu orang lain. Selama kamu membantu banyak orang, ayahmu tidak akan melarangmu bermain. Chong Wei yang baik hati menganggap ini adalah hal yang baik. Tak disangka, ini cuma taruhan aja. Chong Wei lebih berbakat dari yang lain. Mengalahkan semua lawan. Pria aneh itu menghasilkan banyak uang karena itu. Setelah setiap pertandingan, ia mengambil trofi murah untuk diberikan sebagai rasa hormat kepada Chong Wei. Tidak lama kemudian, ayahnya adalah Ah Chai tahu hal ini. Ayah yang marah berlari ke sana. Ingin membawa paksa Chong Wei pergi. Tapi saat ini bos kasino datang. Dia meneriakkan nama ayah anak itu. Ah Chai. Ternyata saat masih muda, bos ini menyuap tapi dia tidak setuju. Namun setelah pertandingan dikejar. Itu sebabnya dia membunuh sahabatnya. Sejak saat itu, tidak pernah ingin lagi berhubungan dengan bulu tangkis. Jadi hari ini, jika dia ingin membawa putranya pergi, dia harus menerima taruhan. Dan harus memenangkan pertandingan. Tidak punya pilihan selain mengambil raket bulu tangkis. Tapi Chong Wei bermain ganda untuk pertama kalinya. Bukan hanya dia tidak bisa memahami ritme pertandingan. Dia bahkan tidak bisa menahan serangan lawannya. Ketika semua orang mengira pasangan ayah dan anak ini akan mendapat masalah hari ini, kejeniusan Chong Wei kembali terungkap. Dia dengan cepat beradaptasi dengan cara bekerja sama dengan ayahnya.
Pada akhirnya, ayah dan anak itu meraih poin berturut-turut, memenangkan pertandingan. Usai pertandingan, A bertekad untuk berubah. Mulai setuju untuk membiarkan Chong Wei bermain bulu tangkis. Begini, jika kamu benar-benar menyukai bulu tangkis, besok saya akan mengantar Nak mencari Pak Misbun Sidek. Jika kamu ingin bermain, bermainlah dengan benar. Tahukah? Setelah mendapat pelatihan formal, Chong Wei mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tidak hanya menguasai teknik bermain bridge, dia juga mempelajari sifat subjek melalui setiap gerakan. Waktu berlalu dengan cepat. Hari kompetisi tim bulu tangkis nasional telah tiba. Chong Wei dengan bakat alami dan kemampuan dasar yang kuat. Dari babak penyisihan ke semifinal atau dari semifinal ke final, dia unggul jauh dari lawan-lawannya. Namun pada akhirnya timnas tidak memilih Chong Wei. Alasannya adalah dia jauh lebih pendek dibandingkan rekan-rekannya. Chong Wei sangat sedih. Namun di usianya yang masih sangat muda, keterkejutannya membuatnya tidak bisa bangun. Malam itu dia mengikatkan tongkat di halaman belakang kelas. Berlatih setiap hari untuk tumbuh lebih tinggi. Melihat anak memahami hal seperti itu, ibunya menatapnya dengan rasa sakit di hatinya. Besok, ibunya telah mengikatkan syal tebal pada tongkat itu. Dia juga memasak sup kentang Chong Wei untuk membantunya tumbuh lebih tinggi. Bu, saya sudah selesai makan. Apakah Si sudah bertambah tinggi, Bu? Maukah makan lagi malam ini? Siap, Bu. Begitu saja setiap hari dia berlatih lebih banyak. Usai berlatih, ia pun menandai ketinggiannya di papan kayu. Seiring berjalannya waktu, nilai tersebut semakin tinggi. Teknik bulu tangkisnya juga meningkat. Akhirnya dia bahkan bisa memegang tongkat itu. Tinggi badannya juga memenuhi standar pemain nasional. Setahun lagi seleksi pemain nasional. Li Chong Wei dengan teknik ampuh berhasil mengalahkan lawan-lawannya satu demi satu. Dia telah diperhatikan oleh staf pelatih nasional. Namun masih ada orang yang keberatan. Mengatakan gaya bertarungnya tidak konsisten. Memukul kepala NGO dan So, tidak terjadi apa-apa. Untung lolos voting dengan perolehan suara 9-8. Li Chong Wei enggan bergabung dengan timnas ke Akademi Bulu Tangkis terbaik di negeri ini. Dia sangat puas dengan masa kini. Namun jalan ke depan tidaklah mudah. Secara fisik, dia tidak hanya lebih buruk dari teman-temannya, hingga keterampilan yang selalu dia banggakan. Rekan setimnya juga punya banyak cara berbeda untuk menghadapinya. Melihat teman baru dari pedesaan bermain bola monyet, kan? Li Chong Wei diserang dan ingin menyerah. Namun perkataan asisten pengajar itu memicu rasa percaya diri dalam dirinya. Orang-orang di sini, hal yang dikurang bukanlah sebuah peluang. Itulah gigih. Aku tidak tahu apakah kamu bertahan, aku akan menjadi orang nomor 1 di dunia atau tidak. Tapi saat kita berangkat dari sini, maka itu pasti tidak akan terjadi. Sejak hari itu, dia bersikap tegas pada dirinya sendiri. Ketika semua orang pulang, dia akan tetap berlatih. Orang lain belum bangun dan dia sudah berlatih sedikit. Seiring waktu, kekuatan fisiknya berhasil menyusul orang lain. Bahkan memimpin kelompok lari. Dalam pemilihan pemain kejuaraan nasional, ia dengan mudah masuk daftarnya. Namun di hari keberangkatan, pelatih tidak melepaskannya. Tidak peduli seberapa banyak dia memohon, pelatih tetap tidak memperhatikannya. Ia sangat kecewa. Semangat dalam hatinya hanyut bersama hujan. Secara kebetulan, Chong Wei bertemu dengan istri pelatih Misbun. Ternyata sang pelatih menaruh ekspektasi besar terhadap Chong Wei. Dia tidak membiarkannya pergi ke turnamen agar cederanya bisa pulih sepenuhnya. Ia ketat dengan Chong Wei. Juga karena ia berharap Chong Wei bisa melakukannya di masa depan. Juara 1 dunia yang belum diraih sang pelatih. Memahami hati gurunya, Chong Wei terus berlatih keras. Ia memahami bahwa jika Anda ingin menjadi nomor 1 di dunia, Anda harus bekerja lebih keras daripada orang lain. Harus berusaha lebih keras dari yang lain.
Ia harus bertahan sampai akhir lebih dari yang lain. Setiap kali dia berlatih, dia memimpin. Pada tahun 2004, babak kualifikasi Piala Thomas Asia berlangsung. Semua orang menilai Lee Chong-wei akan bersinar di laga ini. Namun kemunculan seseorang benar-benar menghancurkan impian Lee Chong-wei. Orang ini adalah master terhebat di dunia bulu tangkis, Yang Kun Cheng. Babak pertama Lee Chong-wei menang tak terbendung. Namun Kun Cheng dengan jelas melihat teknik permainan bridge yang dilakukan Chong-wei. Di dua ronde berikutnya tiba-tiba berhasil menerobos. Memenangkan final dengan skor 2-1. Pertandingan bulu tangkis Hong Kong terbuka tahun 2005. Keduanya bertemu lagi di semifinal. Lee Chong-wei sekali lagi gagal. Dua kegagalan berturut-turut membuat pimpinan timnas tak bisa duduk diam lagi. Mereka semua mengira harus menyingkirkan Lee Chong-wei. Saat ini, masih pelatih Misbun yang tampil. Dia meyakinkan Chong-wei bahwa dia pasti akan menang di kesempatan berikutnya. Kemudian dia segera menemui Chong-wei untuk memberinya semangat. Chong-wei, semangat bulu tangkis bukanlah menang atau kalah. Kamu harus ingat, di mana mimpi itu dimulai. Jangan pernah lupa niat pertamamu memegang raket. Pada tahun yang sama, turnamen bulu tangkis All England Open. Lee Chong-wei berusaha sekuat tenaga untuk bermain imbang dengan Kun Cheng 1-1. Namun pada akhirnya masih belum ada cara untuk mengalahkan lawan. 3 kali bertarung 3 kali gagal. Hal ini membuatnya meragukan dirinya sendiri. Dia kembali ke rumah dengan kecewa. Ayahnya yang selalu pendiam membelikannya buah lokuat yang dia suka makan. Dia pun mengucapkan kata-kata yang dia simpan di dalam hatinya. Jika Anda bermain bulu tangkis hanya untuk memenangkan kejuaraan. Kalau begitu, KM sudah mendapatkannya sejak lama. Dia tiba-tiba tersadar. Dia ingat pernah bersumpah sebagai seorang anak untuk bermain untuk tim nasional. Kalau dipikir-pikir lagi, itu karena betapa besarnya usaha yang dilakukan untuk mewujudkan mimpi ini. Yang harus dia lakukan sekarang adalah berjuang untuk negaranya sampai akhir. Jangan menyerah, jangan menyerah. Setengah tahun kemudian, lomba Malaysia terbuka. Persaingan dua raksasa dunia kembali terjadi. Banyak orang yang tertarik menonton di TV. Pada laga pertama, baik Chong-wei maupun Kun Cheng sama-sama tampil penuh energi. Bertengkar berulang kali, tidak ada yang menerima satu sama lain. Di tengah sorak-sorai penonton, Kun Cheng dan Chong-wei bermain imbang 1-1. Laga penentuan kedua pemain itu berbau mesiu. Lee Chong-wei melepaskan tembakan indah. Tapi Kun Cheng juga memblokir dan menabraknya lagi. Sesuai dengan kemajuan pertandingan, laju permainan Chong-wei berangsur-angsur menjadi kacau. Poin berturut-turut diraih oleh Kun Cheng. Skor pukul 13:20. Setiap orang sangat gugup. Ibunya juga tidak berani lagi menonton pertandingannya. Pada saat ini, setiap pengalaman yang dia alami sekali lagi muncul di benaknya. Chong-wei, saat kamu meragukan dirimu sendiri, percayalah bahwa kamu bisa melakukannya. Chong-wei berdiri lagi, dia benar-benar menenangkan diri. Dia memberikan semua tekanan pada setiap pukulannya. Gameplaynya langsung menjadi lebih rapi dan tajam. Serangannya juga lebih intens. Pertandingan akan segera berakhir. Semua orang sekali lagi melihat harapan Chong-wei untuk menang. Pukul 20.20, skor sama. Siapa sangka Chong-wei yang tertinggal akan memainkan 7 overs yang mencengangkan. Dapatkan 7 poin berturut-turut. Pukul 21.21. Gairahnya menyulut auditorium. Lee Chong-wei. Lee Chong-wei. Pukul 22.21. Lee Chong-wei sukses unggul 1 poin. 1 tembakan lagi tersisa, skor akhir. Saat ini, semua orang gugup. Lee Chong-wei. Lee Chong-wei. Bocah ini pasti menang. Chong-wei melompat tinggi.
Semua orang menahan napas. Lee Chong-wei telah menang. Saat ini dia benar-benar meraih kejayaan bagi negara. Menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Dia terjatuh berkali-kali dan berdiri berkali-kali. Gagal berkali-kali tetapi juga bangkit kembali berkali-kali. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi bulu tangkis Tiongkok. Meski ditertawakan, namun dalam bidang bulu tangkis, banyak orang mengetahui. Lee Chong-wei bukan sekedar nama. Itu juga merupakan kata yang mewakili semangat inspirasi.